Oke, kita mulai ya. Jadi untuk menguji linearitas antara data reading dan CP itu linear apa enggak tiap-tiap datanya, nanti kita akan menggunakan menu graph ya, menu graph. Kita klik graph, sudah semuanya ya, lanjutin Sudah, aja. Pak. Kemudian legacy dialog yang paling bawah, dan ada pilihan-pilihan di bawahnya itu. Kita pilih yang scatter dot ya, scatter dot. Klik. Nah, itu ada pilihan apa nanti seperti apa yang akan kita buat. Simple scatter aja ya, ini yang default simple scatter. Kemudian define ya, kita definisikan dulu, karena kita punya dua variabel, pindah aja reading ke sumbu Y dan JP ke sumbu X gitu ya. Kemudian mau diberi judul apa enggak, kemudian optionnya diklik. Option ini defaultnya seperti ini. Udah, langsung continue aja. Kemudian kita klik OK ya. Kita klik OK. Nah, ini adalah scatter plotnya. Scatter plot. Nah, cara membacanya sederhana. Scatter plot ini. Kalau data itu ada di sekitar garis lurus, kalau kita tarik dari sini ya, nilai terendah 20. Maaf, Pak. Belum tampil, Oh ya, Pak. ya, sorry, ini saya harus pindah ke ini dulu ya, pindah ke data ya. Pindah ke data, oke. Nah, ini outputnya ya, outputnya seperti itu. Sama ya, karena datanya sama, bisa hasilnya sama. Disebut linear kalau sebaran data, ya di data itu di sini munculnya dalam bentuk titik-titik ini ya. Dot mainnya tadi scatter garis miring dot ya. Scatter itu nyebarnya, dot itu titik-titiknya nyebarnya kayak apa. Kalau titik-titik data ini ada di sekitar garis lurus, jadi kalau ini kita tarik sebuah garis itu dari titik terluar ini ya, ini ke ini tidak jauh, ini kan ada di sekitarnya ya, nggak ada yang jauh di sini misalnya atau di sini. Ini maka kesimpulannya sebaran data itu linear. Ya, sebaran data itu linear. Kenapa? Karena ada di sekitar sebuah garis lurus. Ya. Atau kalau mau ditarik dari yang tertinggi, misalnya ini 60 berapa gitu ya, 61, tarik ke sini, nah menyerupai huruf Z gitu ya, diagonal gitu. Kalau kita baca satu persatu, maka akan terjadi linearitasnya begini. Jadi anak yang nilainya 20 berapa nih? 25 katakanlah gitu ya. Itu GPA-nya 1,3. Tapi begitu nilai anak itu naik, GPA-nya naik gitu ya. Kalau ini ditarik garis, ya, itu akan menunjukkan sebuah pola yang linear gitu. Kalau nilai readingnya naik, ya naik dari 20 ke 2, nilainya 25, naik ke misalnya 36, itu GPA-nya naik. Ya. Jadi anak yang nilai readingnya tuh, misalnya ini berapa nih, katakanlah 25 ya, GPA-nya 1,40 misalnya. Tapi yang readingnya itu lebih tinggi dari murid tadi, ini sudah 38 gitu, maka GPA-nya udah mendekati 2, ya 1,8. Begitu juga yang nilainya mendekati 40 reading, GPA-nya udah di atas 2. Begitu seterusnya. Jadi ada pola-pola yang linear, ya, yang searah gitu, segaris antara kenaikan nilai reading dan kenaikan GPA. Jadi kalau kita lihat satu-satu, kita tarik garis ke kiri, ke bawah, ya, ini, itu nanti akan terbentuk pola gitu ya. Polanya pola yang linear. Ini cara kita membacanya ya. Jadi linearitas data itu bisa kita simpulkan dari scatter plot ini, yang tadi ada dua rumusnya ya. Jadi yang pertama,
titik-titik itu ada di sekitar sebuah garis lurus. Kemudian yang kedua, ada pola peningkatan yang linear antara nilai reading dan GPA. Ya. Nah, coba sekarang mengolah dengan cara ini data masing-masing ya, data masing-masing. Data masing-masing tentu akan beda ya, karena datanya beda. Ini kebetulan memang saya cari itu sambil dari buku ya, dari buku supaya hasilnya linear gitu. Nanti kalau data Rizky, Firda, lalu tadi yang satu lagi, itu kalau diolah mungkin tidak akan linear gitu ya. Coba siapa tadi yang belakangan tadi siapa? Afifah ya, Afifah. Coba punya, kamu ditampilkan Afifah. Saya pakai Yang HP, Pak. data. HP. Pakai Alifah ya, Alifah tadi ya yang pakai Iya, Pak. laptop. Coba ditampilkan yang data sendiri, bukan data yang dari contoh yang dari tadi saya berikan ya. Data yang kamu miliki kemudian diolah, scatter plotnya hasilnya kayak apa? Nilainya itu kan, Pak ya? Yang Ya, nilainya data yang bukan yang ini, data yang punya kamu sendiri. sebentar, Pak. Saya belum nyambung Oke. ke Gmeet-nya. Belum. Oke. Selain Firda, Rizky, Alifah, siapa lagi nih yang pakai laptop nih? Evi? Evi, gimana Evi? Udah dapat tes basisnya belum? Evita Nurmala. Belum ya, diem aja. Ardila? Saya pakai HP, Pak. Bapak izin bertanya. Oke, Alifah. Bapak Kenapa? izin bertanya. Iya. Itu kan saya ada 3 nilai ya, Pak. Hmm. Satunya itu ditaruh di mana ya? Kan Nggak, saya ada nilai tugas PTS, PAS. nggak, Itu nggak yang apa-apa. Nggak, yang dihitung dua aja untuk uji normalitas oh, dua-dua. Gitu. Ditampilkan aja Pak. coba. Ditampilkan. Sebentar, Pak. Oke. Ini bukan normalitas, linearitas ya. Linear itu kan 1:1. Data ini dibanding ini gimana? Linear nggak? Kalau datanya banyak ya nanti satu-satu. Aninda gimana Aninda? Pakai handphone juga? Oke, Aninda. Tidak merespon. Nindo gimana Nindo? Saya pakai HP Pak, tapi Oke. awalnya pakai laptop, tapi malah laptop saya malah bermasalah sendiri. Waduh, kenapa? Ya seperti itu, Hang. ngeblank gitu Pak, hitam gitu layarnya Oh, langsung. hang gitu. Padahal baru buka padahal PSBS udah berjalan tadi. Iya itu hang gitu. Remnya kurang gitu. RAM-nya besar sih Pak, RAM 8 dengan memori Oh, internal 1 tera, cuman dia belum SSD. bukan, nggak ada pengaruhnya sih kalau itu. Kemungkinan kalau remnya 8 itu, aduh, apa ya? Harusnya kalau remnya 8 nggak masalah ya untuk spesies ini. Atau aplikasinya udah banyak banget ya? Enggak kan?
Kalau aplikasinya banyak memang kadang-kadang gitu. Ya, itu di restart aja. Kalau udah kayak gitu di restart aja. Di restart. Kemungkinan apa, terlalu banyak aplikasi ya di laptop itu yang kadang-kadang kita nggak sadar ya, kita masang aplikasi tapi tidak sering kita cek ya ke sistemnya gitu, dia bekerja di background ya, di background, jadi tidak kita pakai tapi dia tetap bekerja gitu. Jadi yang kemudian apa akan ikut memenuhi itu RAM ya. Di RAM itu ibarat kita gini, ibarat otak gitu kan, ingatan-ingatan jangka pendek gitu. Jadi misalnya kita masih mikirin aja apa yang kemarin terjadi gitu ya, dari kemarin. Lalu tambah lagi yang hari ini gitu. Itu kalau sudah mencapai batas maksimal, ya kita sudah nggak bisa mikir lagi. Ya, itu namanya hang ya. Udah gantung aja, nggak bisa berfungsi otaknya. Nah, laptop seperti itu, apa komputernya. Gimana, Alifa udah belum? Iya Pak, sudah bisa saya share. Oke, silakan. Sudah ada belum ya Pak? Belum. Oke, nah mulai kelihatan. Ya, bagus. Oh ya, ada 3 nilai ya, nggak masalah. Coba sekarang klik graph. Graph. Grab ini saya sudah ada grabnya Pak. Tinggal Iya, ini udah diklik oke aja ke saja. graph. Lalu kalau sudah keluar hasilnya tinggal dipindah ke output ya, yang dipresentasikan outputnya. Ini stop datanya dulu, kemudian ditampilkan yang outputnya. Itu yang kamu hitung apa, variabel yang mana dari 3 itu? Yang PTS dengan PAS Pak. Oke. Iya. Jadi nanti gini ya, ini untuk semuanya ya. Kalau ada 3 variabel, misalnya kita ingin mengetahui ada nggak hubungan antara harian, tengah semester, dan akhir semester. Itu yang ditentukan adalah yang akhir semester menjadi independen. Nah, yang lain dependen. Nah, coba tarik garis lurus dari sini ke sini ya, dari ujung ke ujung ini. Ini sebaran datanya kan terlalu jauh gitu ya. Dari sini. Iya Pak. Nah, ini tidak linear ini. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat. Misalnya dari data yang pertama nih ya. Yang pertama nih, dia nilai readingnya 70, tapi ini bukan ini, PTS ya. PTS-nya 70, tapi PS-nya 40. Ya. Sementara nilai murid yang kedua, misalnya ini nilai PTS-nya 45, PS-nya 49 gitu ya. Jadi nggak linear kayak tadi. Jadi kalau ini ditarik garis, ini gitu, nanti sudut-sudut itu kalau ditarik itu tidak membentuk garis lurus, dia akan garisnya berbelok-belok gitu. Nah, linear itu artinya garis lurus gitu. Garis lurus. Sebaran data itu ada di sekitar sebuah garis lurus. Kalau ditarik dari sudut sini ke sini, nah data nyebarnya kayak tadi ya, contoh yang tadi itu kan nyebarnya seperti itu. Tadi udah dihitung belum normalitasnya? Normalitas. Normalitasnya
terus naik. Yang ini juga ya, Pak? Ini frekuensi ini. Normalitas. Ini. Sebentar turun. Yang mana? Yang ini, Pak? Iya, ini. Ini datanya sama ya? Iya, Pak, sama. Jadi ini yang normal hanya nilai PAS. Ya, ini yang normal 0,003 ya. Dicek dan 0,0. Yang lain retain. Itu karena di atas 0,05 kan. 2 lalu 0,051 ini sedikit aja sebenarnya. Itu dicek lagi nanti ya, dicek di nilai aslinya ya. Kalau ini mungkin masalahnya nggak begitu berat yang tugas ya, karena dia sudah mendekati 0,05 ya, 0,05. Tapi yang mungkin perlu direvisi nilainya harus perbaikan PTS itu, karena itu 0,2 ya, 0,2 harusnya kan 0,05 itu maksimal. Nah ini udah 0,2, itu kan udah di atas maksimal 1,5 ya, 0,15 sendiri. Ini nanti tadi caranya sama ya, dicek, dikonfirmasi ke guru apakah nilai-nilai itu sudah final atau masih ada remedi. Gitu ya. Baik, Pak. Jadi nah ini perlunya melakukan uji normalitas dan linearitas, sehingga ketika data itu benar-benar nantinya akan dihitung, korelasinya itu sudah mantap gitu, tidak menyisakan masalah. Karena data yang bisa diuji korelasi dan regresinya itu memang data yang memiliki atau memenuhi syarat-syarat normalitas dan linearitas, gitu ya. Jadi nanti ketika ujian skripsi juga mantap gitu. Ya. Kalau ditanya gimana uji normalitasnya, normal Pak, yakin Pak, hasilnya coba tunjukin. Gitu. Ya. Yang ditunjukin ini tabel ini ya. Udah tahu kan cara nyimpen mindah ke MS Word-nya. Coba Alifa bisa nggak mindah ini ke MS Word tabel ini? Kemarin udah Di praktek save ya. kan ya, Pak? Ya, itu kan Nge-save filenya. Enggak, kalau Oh. data ini, hasil analisis ini akan dipindah ke MS Word, dari SPSS ke MS Word. Bisa nggak? Belum bisa, Pak. Belum bisa. Coba di sini, ya, di sini klik kanan, kursornya ditaruh di dalam tabel ini, di dalamnya ya. Kemudian klik kanan, di dalam, jangan di luar, di dalam sini, dalam tabelnya. Tabelnya ini. Hipotesa sini. Oh. Di dalam sini, bukan di layar. Dalam. Nah, situ. Ya. Kemudian pilih copy as, ya. Copy as itu ada pilihan copy as, kemudian pilih yang image. Image. Ya, oke. Sekarang buka MS Word. Keluar, buka MS Word. Itu keluar dulu. Buka MS Word. Nanti skripsinya kan bikinnya di MS Word kan. Bukan di SPSS ya. SPSS nggak bisa dipakai untuk ngetik skripsi. Nah, cuma hasilnya bisa di copy, di paste ke MS Word. Nah, sekarang ditampilkan layar MS Word-nya. Rizky masih ingat ya, kemarin udah praktek kan, Rizky? Masih, Pak. Nah, bagus. Kalau kemarin udah, sekarang lupa ya. Nanti latihan lagi ya. Oke, udah Alifah, udah buka MS Word-nya, oke. Nah, kemudian kursornya di situ misalnya, kemudian paste special. Klik paste special ini. Di bawah ini kan ada paste, di bawahnya ada panah itu. Yang mana, Pak? Paste, pasta ini, paste. Ini. Ini. Nggak, kursornya nggak kelihatan di sini. Oh, iya, di ujung ya, Pak? Nah, iya bawahnya, diklik bawahnya. Klik, lalu pilih paste special. Aduh, Pak, bentar, Pak, kepencet. Kepencet apanya? Nggak kepencet apa Itu, spesialnya langsung. Ya, undo dulu, undo. Oke. Panahnya aja Ya, yang dipencet.
Post Namanya spesial. di bawahnya itu kan belum keluar. Udah Pak, udah saya pencet Ya paste ini spesial. kalau pencet sini kan keluar pilihannya nanti mau di paste dalam bentuk apa gitu. Yang pilihannya ini Pak, Microsoft Office Excel, format teks, gitu-gitu bukan Pak? Iya. Kok nggak muncul di sini layar? Nggak muncul Pak, tapi di saya muncul. Oh gitu. Waduh, harusnya Iya. muncul di layar. Terus pilihannya apa? Di situ ada apa aja? Ada Microsoft Office Excel, ada format teks, ada unformat teks, picture, bitmap, picture, HTML format, picture, unformat PNG Unicode ada text. PNG ada JPEG atau PNG? Iya Pak, PNG atau JPEG ada nggak? JPG. JPG nggak Ada. ada Pak, Ya udah picture aja, picture deh. picture. Ya pilih itu. Nah. Nah, udah kan? Tinggal dikecilin aja, tarik ini sudutnya. Oke. Nah, jadi ini hasilnya ya. Hasil dari analisis tadi, tinggal diberi penjelasan aja. Ya. Jadi tidak usah membuat tabel sendiri, tinggal copy aja dari SPSS ke MS Word gitu ya. Gitu. Iya, Pak. Udah ngerti ya? Jadi nanti hasil-hasil tadi analisis yang di output itu bisa di copy paste ke MS Word atau ke PowerPoint. Ya. Caranya seperti itu, diingat-ingat ya. Jadi kemarin udah praktek Rizky, lalu siapa lagi kemarin? Mudah-mudahan masih pada ingat. Firda sudah bisa belum? Bisa Pak. Ya udah bisa praktek kalau udah. Oke, jadi nah disimpan ya, jangan lupa disimpan filenya, outputnya disimpan, data